para habib, para kiai, pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar, belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi. Ayat 128 sampai 145 tadi. Ya. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh, ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ, ya. Ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah, gitu. Ya, 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih. Ya. Nanti ngajinya cuma kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh. Echonya tinggi, naik turun. Ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya yaitu kondisi hati yang menuntut dunia bi'amalil akhirah dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai, para habib, coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman ya yang telah subscribe dan setia pada channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam memberikan karya-karya terbaik pada konten kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi dan alhamdulillah ya, Pak Ustadz Adi Hidayat pada channel-channel yang terbaru beliau cukup tegas ya, walaupun dengan nada teduh ya. Kenapa saya katakan tegas ya? Karena beliau mengutip istilahnya tokoh alim ulama, ustadz, kiai ya, dan beliau menyematkan juga kalimat habaib di situ ya, walaupun dengan tanda petik ya. Artinya sejatinya ya, siokianya jangan sampai seperti itu. Nah ini menarik ya, karena sedikit sekali ya, sedikit saja teman-teman ya, kita tarik ke belakang. Yang kemarin masalah nasab itu sempat ramai ya, Pak Ustadz Adi Hidayat sempat 2 kali
memberikan statement ya tentang para habaib yang di situ saya anggap cukup netral ya. Namun dari sudut pandang akademis saya bisa menarik kesimpulan karena beliau kan tokoh Muhammadiyah ya, di mana Muhammadiyah adalah salah satu organisasi ya yang dari dulu memang tidak selalu atau mempercayai dengan tanda petik juga ya para habaib. Bahkan dengan cerdas Pak Ustadz Adi Hidayat mengatakan pada beliau adalah bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendiri NU Nahdlatul Ulama itu nasabnya tersambung ya menurut beliau ya secara literasi, secara akademik sampai ke jalur Rasulullah transmisinya ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahkan videonya sempat viral itu di beberapa media dan konten beliau tentang jalur ya dari pendiri organisasi massa ya yang terbesar di Indonesia ya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, di sini yang menarik adalah beliau menitik beratkan pada ya pada pendapatan atau cara atau jalan mencari nafkah ya dengan cara yang baik ya. Jadi ketika para penceramah ya, alim ulama, ustadz, kiai, habaib ya, dengan tanda petik menurut beliau ya, sejatinya mohon izin ya teman-teman ya, apabila ceramah ya, itu tidak boleh memasang tarif ya. Nah, secara konseptual saya sudah paham, namun dari beberapa pihak pasti menyanggah. Alasannya klasik ya. Bagaimana transportnya ya, bagaimana para ustadz atau alim ulama memberikan nafkah kepada keluarga, bagaimana kalau tidak mendapat ya bayaran dari panitia atau jemaah ya. Nah, di sini menarik teman-teman untuk saya ulas, walaupun ya saya menitik beratkan kepada kalimat habaibnya ya. Kenapa? Karena banyak juga ya yang masyarakat mungkin mengetahui ya bahwa kalau mengundang habib mungkin itu mahal, walaupun ada yang menyanggah juga. Nah, di sini ada suatu apa video yang beredar bahwa seorang habaib atau yang terkenal sebagai cucu Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi ya, itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz Adi Hidayat ya, ketika flexing, ketika glamor, ketika menunjukkan hartanya. Sejatinya ya tidak seperti itu perilakunya. Walaupun dalam Islam mencari nafkah atau menjadi kaya itu nggak ada masalah, karena dengan kaya itu kan bisa berdampak ya untuk masyarakat sekitar, bisa menolong orang, bisa membantu yang lainnya, bahkan bisa lebih dahsyat lagi dari orang yang ya mungkin secara ekonomi tidak kaya seperti orang-orang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dititipkan rezekinya. Namun sejatinya ya yang lebih ditekankan kepada mereka itu ya dengan tanda petik yang menurut Pak Ustadz Adi Hidayat, tidak, kalau bisa jangan memasang tarif ketika memberikan ceramah. Kenapa demikian? Karena ada hisapnya di situ ya, ada perhitungannya di situ. Jadi hati-hati ya, apakah harus ikhlas ya, memang sejatinya seperti itu ya. Makanya seorang alim ulama atau seorang ya penceramah lah keagamaan ya, harusnya memang secara ekonomi ya sudah mapan walaupun nggak kaya-kaya banget ya. Jadi sudah benar-benar meyakini bahwa ayat-ayat yang akan dikeluarkan atau dijadikan modal ceramahnya apapun juga, jangan sampai ada pemasangan tarif di situ sehingga ikhlas lillahi ta'ala. Nah, bagaimana sistem ekonominya untuk keluarga, untuk transportnya ya, untuk segala macamnya ya, di situ memang kalau hal yang wajar ya, kalau dapat ya mungkin nasi kotak atau sarapan segala macam masih bisa dimaklumi ya. Tapi ketika sampai masang tarif ya, angkanya 4 juta sekali ceramah, kurang lebih 1 jam, bahkan yang lebih terkenal lagi ada yang sampai 10 juta, bahkan yang lebih viral lagi walaupun ilmunya kurang, kalau udah udah viral kan luar biasa ya, makin tinggi tarifnya ya. Bahkan saya dengar ada yang sampai 150 juta loh kalau menerima amplop loh. Nah, di sini saya tidak bisa menampilkan tokohnya ya, teman-teman cari aja. Ada ya salah satu testimoni dari seorang penceramah ya, sempat diamplopin 150 juta ya, dan dengan yakinnya, dengan PD-nya beliau mengutarakannya pada salah satu videonya, dan itu sudah saya lihat ya teman-teman ya. Itu silakan saja ya, saya hanya mereaksi bahwa Ustadz Ali Hidayat menekankan sejatinya ya dengan tanda petik ya, harusnya jangan memasang tarif ya.
apalagi sampai andai kata kaya, sampai flexing, memamerkan harta kekayaannya. Jangan-jangan begini, ketika sang ustadz ya bicara masalah agama, bicara masalah akhirat, bicara masalah pun juga tentang keagamaan ya. Tapi satu sisi ya, yang penceramahnya itu naik mobil mewah, berkecukupan, tapi jemaahnya mohon izin ya, khawatir miskin-miskin. Ya saya khawatirnya seperti itu teman-teman ya. Makanya di sini ada kalanya apabila ya seorang penceramah ketika dia diundang, dahsyatnya dia lebih banyak memberi. Paham tidak? Artinya nggak sampai orang harus memberikan kepada dia, tapi dia bisa aja menyumbangkan ke tempat tersebut yang mengundang, gitu loh. Entah itu masjid, entah itu apapun juga lewat panitia, itu lebih dahsyat teman-teman. Ya, makanya seorang penceramah harusnya memang mempunyai nilai ekonomi dalam keluarga, entah itu usaha, entah itu apapun juga namanya. Namun jangan sampai memasang tarif ya hingga puluhan juta ya, itu disayangkan. Khawatir ya nanti yang belum paham jadi pembenaran ya, bahwa kalau saya ceramah harus ada uang bensinnya, saya nggak gratis, kalau naik motor naik mobil harus ada ini ada itu, sehingga dijadikan suatu pembenaran ya, alasan bahwa wajar ketika beliau atau penceramah menerima amplop ya, itu hal wajar gitu menurut sebagian para ulama ya. Itu ada sanggahannya di beberapa channel yang saya baca ya. Nah teman-teman, saya titik beratkan kepada Pak Ustadz Adi Hidayat, apabila teman-teman ingin mengetahui silakan baca atau dengar sendiri di channel beliau ya, Adi Hidayat Official ya, resminya ya, secara lengkap biar tidak gagal paham ya. Saya hanya mereaksi yang terbaik, yang sejatinya memang saya setuju ya. Ada hisab di situ apabila ada penceramah ya, ustadz, kiai, apapun juga namanya, sampai habaib ya, andai kata memasang tarif ya. Nah di sini ada yang menarik sebagai bahan referensi ya, dengan judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer ya. Ini karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi teman-teman ya. Ini bukunya mungkin bisa teman-teman dapatkan ya di toko buku ya, atau di toko online ya, sudah banyak ya. Di sini di halaman 576 ya. Di sini ada bab mencari kekayaan dengan jalan haram. Nah, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mencari kekayaan dan berusaha mendapatkannya. Kekayaan dalam pandangan Islam bukanlah dosa, bukan pula hal yang hina dan tercela. Ini menurut beliau ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Jadi saya kuatkan pendapat Pak Ustadz Adi Hidayat ya, dalam sudut pandang Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, dalam buku beliau. Harta tidaklah buruk dan di dalam Islam tidak ada ajaran seperti ajaran agama Masehi. Masehi ini maksudnya mohon izin ya, Kristen kali ya, Isa Al-Masih ya. Sesungguhnya orang kaya itu tidak akan masuk ke kerajaan langit, sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Ini menurut Pak Dr. Yusuf Al-Qaradawi teman-teman ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kenikmatan kepada Rasulnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ad-Duha ayat 8, yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah, lalu ada juga beliau mengutip hadis Nabi dalam sabdanya di hadis riwayat Muslim ya, dalam bab zikir, dan diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, beliau mengatakan bagus sekali harta yang baik bagi orang yang soleh. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus dan diriwayatkan oleh Hakim serta disahkan olehnya. Nah, teman-teman, di sini saya memperkuat ya tentang cuplikan video yang saya angkat dari Ustadz Adi Hidayat ya. Walaupun tidak ya serta-merta harus spesifik kepada golongan habaib ya, ini mengikat kepada para penceramah ya, entah itu ustadz, ulama, kiai dan sebagainya ya. Namun diharapkan oleh beliau ya, jangan sampai mereka-mereka itu memasang tarif ya dalam ceramah ya, karena ada hisab di situ ya. Nah, sehingga pembahasan ini menjadi suatu pembahasan yang menarik yang bisa ditarik kesimpulan secara positif teman-teman ya. Adapun perbedaan pandangan apapun alasannya, itu kita kembalikan kepada masing-masing penceramah ya. Namun kita positive thinking terhadap Pak Ustadz Adi Hidayat ya. Bagaimanapun juga beliau kan seorang ulama muda ya,
yang memberikan suatu masukan yang terbaik pada umat Islam di Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Demikian teman-teman, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.